Oke, perkenalkan nama saya Mika Ade Hermawan, NIM 251301110074 dari Prodi Teknik Industri kelas B2. Di sini saya mau praktekkan tugas untuk pembuatan baut M16. Oke, di sini saya buka AutoCAD. Untuk yang pertama kita pastikan model dalam posisi 3 dimensi dan perubahan SE isometri beserta UCS-nya kita ubah ke front. Habis itu kita kasih command rectangle dengan kode 0,0 dengan panjang 60.10. Setelah itu kita pakai command chamfer dengan radiusnya. Kita masukkan chamfer dengan radiusnya, habis itu distance angle kita masukkan radius, kemudian kita klik garis ujung dengan ujung sampai berbentuk lekungan. Setelah sudah, kita masukkan command revolve, kita klik enter, lalu kita tarik ujung ketemu dengan ujung, kemudian kita putar 360 derajat dan jadilah seperti ini. Kemudian dari 2D kita ubah menjadi konseptual agar terlihat bentuknya. Setelah itu kita ubah lagi ke 2D, kemudian ke Word, lalu kita tarik garis line untuk membuat segitiganya. Di sini saya tarik line ya, teman-teman. Kita buat sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan agar menjadi segitiga. Nah, di sini kita cari posisi midnya ya teman-teman ya, sampai ketemu segitiga. Kita tarik sesuai dengan ukuran, kemudian kita tarik lagi ke sisi kiri dan sisi kanan. Dan tidak lupa ya teman-teman untuk menghapus garis yang di tengah agar proses filletnya berjalan dengan sempurna. Nah, untuk proses fillet ini kita menggunakan radius yang sudah ditentukan ya. Jadi kita masukkan command fillet, habis itu ketik R dan radiusnya. Di sini saya memasukkan 0,2669. Kita temukan ujung ke ujung dan menjadi lekungan yang tumpul. Oke, setelah itu kita tarik lagi ke batang yang tadi. Sebelum membuat helix, pastikan posisinya sudah dalam keadaan right ya teman-teman UCS-nya. Di sini kita masukkan helix, kita cari di tengah-tengahnya. Kita masukkan panjang baut yang tadi, habis itu kita turun height. Kemudian kita masukkan ukurannya 2.0 teman-teman, agar menjadi ulir yang sesuai dengan baut yang diinginkan. Kemudian kita tarik ke atas, kalau bisa melebihi dari batangnya ya teman-teman agar hasilnya bisa maksimal. Oke, habis itu kita joinkan segitiga yang tadi kita buat teman-teman.
dengan perintah join. Setelah di join, kita swipe, kemudian base point, lalu kita cari mid-nya dari garis yang di atas itu teman-teman. Habis itu kita satukan dengan helix yang sudah kita buat, dan maaf ya, ini hasilnya agak nge-lag ya teman-teman, maaf. Jadi ulirnya agak banyak. Setelah itu kita ubah ke konseptual untuk melihat hasil ulirnya. Nah, di sini kita pakai mode subtract ya teman-teman untuk memotong ulir yang panjang tadi. Kita klik yang dalam, kemudian spasi yang luar, kemudian kita enter, dan hasilnya akan seperti ini teman-teman. Akan berbentuk ulir dan batang dari baut. Kemudian saya ubah lagi ke 2 dimensi dan posisi top untuk membuat kepala bautnya teman-teman, atau biasa kita sebut poligon. Nah, di sini kita pakai perintah poligon teman-teman dengan kode 6, klik insert, kemudian kita masukkan ukurannya 15 teman-teman agar bentuknya sama dengan yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita ubah ke posisi SE isometri teman-teman. Lalu kita pakai perintah extrude, kita enter, kita masukkan 15 tebal kepala bautnya, kemudian kita masukkan circle untuk buat bulatnya. Kita cari midnya ya teman-teman ya, mid dari poligon tadi kita tarik ke atas. Sorry bukan seperti ini, kita ulang ya teman-teman ya. Nah, kita buat lagi teman-teman, circle, enter, 2P, kita cari midnya, kita tarik ke ujung sana, dan oke, jadilah bulat seperti itu teman-teman. Kemudian kita masukkan perintah extrude teman-teman, terus klik yang lingkaran, kita tarik ke bawah sampai ke taper angel, kemudian kita masukkan min 45 dan kita tarik, lalu di enter, jadilah seperti payung begini teman-teman. Kemudian kita ubah ke konseptual, terus kita masukkan komen subtract, kita klik yang luar, spasi dalam. Maaf ya teman-teman, di sini saya agak kesulitan untuk ini karena saya salah perintah, harusnya insert bukan subtract. Oke, perintahnya insert,
kemudian kita klik yang luar dan klik yang dalam, enter, maka hasilnya akan seperti kepala baut teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita putar ya teman-teman dengan command 3D rotate. Tapi saya memakai 2D ya teman-teman, agar mudah menemukan tanda senternya atau plusnya, seperti yang saya lakukan di sini. Terus kita rotate sampai ke 270. Nah, kemudian kita pakai command move, enter, kita cari titik tengahnya dan kita paskan juga titik tengahnya pada batang baut atau titik senternya. Setelah sudah, kita ubah ke mode konseptual atau realistik teman-teman, agar terlihat dan nampak rapih gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, karena kita sudah selesai buat baut, kita buat untuk murnya teman-teman. Di sini kita pakai perintah polygon, sama seperti kepala baut yang tadi, kita tarik di angka 15 ya teman-teman ya. Nah, kita di sini pakai command circle ya teman-teman, kita cari midnya, lalu kita klik, kita tarik lagi circle untuk buat lubang tengahnya, klik seperti itu. Nah, sebelumnya kita copy paste dulu ya teman-teman, agar menjadi 2. Oh, di sini saya salah teman-teman untuk ukuran, jadi saya buat ulang. Nah, di sini saya copy paste untuk sebelahnya. Nah, gunanya ini untuk apa teman-teman? Gunanya untuk pembuatan helix ya teman-teman ya. Jadi bukan 2 mur, tapi untuk pembuatan helix. Setelah sudah, kita pakai command extrude, kita klik yang polygon dengan circle, lalu kita tarik ke atas sesuai dengan ukuran ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ulang teman-teman, ternyata terlalu tebal, jadi kita pakai ukuran 10 ya teman-teman ya, untuk extrude ketebalan simurnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat segitiga ya teman-teman ya, dengan perintah polygon, tapi
dikliknya 3 jangan 6 agar membentuk segitiga seperti ini teman-teman. Gunanya untuk apa? Untuk membuat si baut itu menjadi tidak lancip teman-teman ya. Nah, di sini saya sebenarnya agak kesulitan ya teman-teman untuk mengubah posisi rotate-nya si segitiga ini ya teman-teman. Bisa dilihat di video ini beberapa kali saya tag. Agak sulit di sini memang teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil teman-teman untuk posisi segitiga yang saya harapkan. Kemudian saya pakai perintah move, saya enter, kita tarik titik midnya, kita taruh di ujung sebelah sini teman-teman. Ini harus center ya teman-teman ya, harus pas dengan midnya. Kemudian kita pakai perintah sweep, klik enter, kemudian engagement no dan base point teman-teman. Kita klik lagi midnya, terus klik yang luar. Oke, jadilah seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita ubah pada posisi front, jadinya seperti ini ya teman-teman ya, simetris, ujung ketemu ujung. Jika gagal itu berarti biasanya ada yang salah pada segitiganya ya teman-teman. Kemudian saya gunakan mirror untuk membentuk pola yang sama tapi di atasnya ya teman-teman. Nah ini di sini juga agak kesulitan saya teman-teman, karena harusnya nggak bulat seperti ini tapi lurus. Dari beberapa kali saya coba ya teman-teman ya, bisa dilihat di video. Nah, di sini saya berhasil teman-teman. Seperti ini bentuknya ya teman-teman ya. Kemudian saya klik di sini no. Nah, di sini teman-teman kita pakai perintah subtract, kemudian klik yang pojok kanan, atas dan bawah, lalu kita enter. Jadilah seperti ini teman-teman. Dia ada agak cekungannya gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya membuat helixnya teman-teman nih. Nah, di sini sama, kita cari titik midnya ya teman-teman ya. Dan kita samakan dengan ukuran bulat di tengahnya itu teman-teman. Oke, kita ketik helix, cari midnya, enter, lalu kita ketik sesuai dengan ukurannya ya teman-teman ya. Nah, di sini saya masukkan ukuran yang saya inginkan teman-teman. Saya agak kesulitan juga di sini sih teman-teman ya, karena hasilnya suka tidak sesuai. Beberapa kali teks saya di sini.
Nah, ini saya berhasil ya teman-teman ya. Kita tarik ke atas sampai seperti menara gini ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya membentuk segitiga lagi ya teman-teman, tetapi segitiganya beda dengan yang lain. Nah, kita bikin segitiga dengan perintah polygon, lalu kita tarik line di pucuknya si segitiga ini teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan perintah trim untuk memotong lebihan-lebihannya teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita pakai perintah join ya teman-teman ya, agar dia bisa menjadi helix yang seperti batang baut ya teman-teman ya. Lalu kita gunakan perintah sweep, kita klik, enter, lalu base point, kita cari titik midnya atau titik tengah ya teman-teman. Oke, kita tarik yang tadi ya teman-teman, segitiga ini kita tempelkan ke helix yang tadi, sama seperti baut sebenarnya teman-teman perintahnya. Nah, kita klik di sini, kita tunggu. Nah, jadilah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi lebih padat atau lebih banyak helixnya. Nah, kita ubah ke konseptual seperti ini teman-teman ya. Lalu kita bolongkan tengahnya. Kita bolongkan dengan perintah subtract ya teman-teman ya. Seperti ini, tengah, spasi, keluar, enter. Oke, jadilah bolong seperti ini teman-teman. Kemudian kita pindahkan helix yang tadi kita buat teman-teman ke dalam mur yang tadi yang sudah kita subtract dengan perintah move. Lalu kita cari titik centernya teman-teman ya. Ada titik center. Nah, oke, kita pindah ke more dan ditaruh di titik centernya juga teman-teman. Nah, di sini saya pakai perintah subtract ya teman-teman ya, untuk memutus si helix yang berlebihan atau yang panjang ini teman-teman ya, agar setara dengan ukuran murnya. Kita command subtract, habis itu kita klik si mur dan si helix ya teman-teman. Di sini saya tadi salah perintah ya, sorry. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, setelah sudah, kita bisa cek ke mode realistis ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya kalau sudah seperti ini kita bisa langsung move ya teman-teman ya, karena sudah jadi kita pindah saja. Sebelum di move kita rotasi dulu ya teman-teman ya, dengan perintah 3D rotate ya teman-teman, agar bentuknya sama seperti si mur, sama seperti si baut ya teman-teman ya.
Nah, setelah ini kita pakai perintah move ya teman-teman ya, dan kita taruh pada posisinya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kita pakai perintah move dan cari titik senternya, lalu kita masukkan ke dalam si baut yang sudah kita buat. Seperti ini teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-temannya untuk tutorial buat baut M16. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih banyak teman-teman. See you.